Bos, payung ini sangat cantik. Kenapa tidak ada yang mau? Lihatlah kau pasti orang luar kota. Kyoto sudah kekeringan selama 3 bulan, siapa yang tidak tahu katakan. Untuk apa lagi payung ini berguna? Kekeringan 3 bulan. Tahun ke-14 era Qiwan. Hari ini tanggal berapa? Hari ini, Chushu tanggal 11 bulan 7. Bos, bolehkah saya ambil satu payung ini? Ambil saja, terima kasih. Saya ingat pernah ada catatan dalam Kyoto Zatan. Tahun ke-14 era Qiwan Chushu turun salju. Kejadian sekali dalam 100 tahun mengatasi kekeringan Kyoto. Tampaknya ada harapan masuk ke biro sejarah. 3 lagu tidak bisa menyeberangi mimpi rindu. 1 baris kalimat. Apakah menunggu untuk dilanjutkan? Dokumen pertanggungjawaban dari Kementerian Ritus sudah datang lagi. Dokumen ya. Sangat membuatku marah. Mungkin Anda bisa meminta bantuan dari orang penting di dalam sana. Meminta dia. Apa gunanya dia seorang pangeran? Seorang pangeran tidak bisa berbicara tentang urusan istana. Hanya tahu bersembunyi di sini menulis puisi. Benar-benar berpikir dengan begitu hujan akan turun. Tuanku, tuanku. Tuanku ada seorang pemuda datang ke pintu. Mengaku memiliki kemampuan meramal cuaca. Kamu bodoh ya, di sini setiap orang bilang begitu baru masuk. Cepat usir dia, tunggu. Biarkan dia masuk ya. Silakan. Orangnya sudah dibawa. Tuanku. Apa cara Anda untuk meminta hujan? Tuanku, Anda tidak perlu meminta hujan lagi. Hari ini tanggal 11 bulan 7. Malam ini akan turun salju lebat. Masalah Kyoto akan segera teratasi. Turun salju. Bulan 7. Bawa keluar pergi. Tuanku, percayalah pada saya, fenomena langit ini sangat langka. Sekali dalam 100 tahun. Pergi. Tuanku. Cepat pergi. Tuanku, percayalah pada saya, malam ini pasti akan turun salju lebat. Cepat pergi, percayalah pada saya, tuanku. King Xiao pergi, lihat, cepat pergi. Baik. Tuanku, mohon percayalah pada saya. Malam ini pasti akan turun salju lebat, tuanku. Siapa yang berisik dan mengganggu? Mengganggu tuan muda menulis doa untuk berkat. King Xiao, Nona. Jangan marah. Orang ini bicara omong kosong. Saya segera mengusirnya keluar. Cepat. Nona, percayalah pada saya. Malam ini pasti akan turun salju lebat. Saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya. Tuanku sejarawan, lihatlah dia begitu yakin. Bagaimana kalau kita menunggu setengah hari lagi? Lihat apakah benar seperti yang dia katakan. Bagaimana mungkin? Nona. Saya direkomendasikan oleh tuanku Feng 11 Feng. Dia bilang kantor sejarah bisa menerima saya. Kantor sejarah berada di bawah Kementerian Ritus. Menggunakan nama Feng 11 seorang menteri mungkin berguna. Ini adalah token Feng 11. Benar. Kantor sejarah terlalu kecil, tidak bisa menampung orang berbakat seperti Anda. Seseorang tolong usir tuan ini. Nona. Pergi. Tuanku, percayalah pada saya. Malam ini benar-benar akan turun salju lebat. Saya sudah memesan beberapa kuas sebelumnya. Tolong ambilkan untuk saya di toko bambu. Kalau begitu tuan Yuda hetai. Saya akan segera kembali. Apakah kamu orang asing? Tuan sangat jeli. Bukan saya jeli, sekarang ibu kota sedang kekeringan. Hanya orang asing yang membawa payung saat keluar. Yang disebut persiapan sebelum hujan.
Meskipun sekarang bulan bersinar terang. Siapa tahu sebentar lagi tidak akan ada badai tiba-tiba. Perkataan itu cukup filosofis. Membuat orang berpikir. Pak, 2 kue kukus. Baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak, aku lihat kamu bukan orang yang kekurangan 2 kue kukus ini. Aku punya urusan besar yang harus dilakukan, perut harus kenyang dulu. Baru saja aku lihat kamu cemberut setelah makan 2 kue kukus ini. Sekarang waktunya untuk urusan besar. Cuaca saja bisa berubah-ubah, apalagi urusan manusia. Cemberut terus juga bukan solusi. Kamu punya semangat yang tinggi, pasti bisa sukses. Hari ini aku sial cari kerja tidak berhasil. Tapi tidak apa-apa, setelah malam ini mereka akan tahu bahwa aku benar. Tidak bisa membalas kebaikanmu yang sudah memberiku makan. Payung ini aku berikan padamu sebagai balasannya. Tidak usah. Ambil saja, sebentar lagi akan turun salju. Ini bulan Juli. Siapa nama kamu? Kalau aku mau mengembalikan payungnya, di mana aku bisa menemukanmu? Namaku Dongyu. Di bawah angin dan bulan bunga Dongking mekar. Bagaimana kalau aku panggil kamu Dongyu? Sudahlah, panggil saja Dongyu. Kita bertemu secara kebetulan, mungkin tidak akan bertemu lagi. Payung ini tidak perlu dikembalikan. Tiga lagu tidak bisa melewati mimpi rindu. API yang ribat lower. Ketemu orang yang bicara omong kosong. Bilang malam ini akan turun salju. Ternyata ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Aku pikir dia hanya cari pekerjaan. Bicara ngawur saja. Ambil saja, sebentar lagi akan turun salju. Itu dia. Senang bisa menemukanmu. Bangun. Kamu tidur di sini semalaman. Kamu siapa? Tidak ingat aku, kita bertemu kemarin, namaku Lucuan. Aku adalah Silly dari Biro Sejarah. Ini surat penugasan untukmu. Lihat, aku tidak salahkan. Benar-benar turun salju semalaman. Kamu beruntung sekali. Ada pangeran ketiga yang menjaminmu. Pangeran ketiga. Ini payungmu. Baiklah, masuklah. Perahu bernyanyi, bulan naik dengan lembut.
Si Chen dari Biro Sejarah Dongyu menghadap pangeran ketiga. Aku datang untuk berterima kasih pada Paduka. Aku tahu Paduka yang membantu berbicara untukku. Saya baru bisa masuk ke Biro Sejarah. Kemarin saya tidak tahu Anda adalah pangeran ketiga, jadi saya agak tidak sopan. Apakah Anda bilang lapar itu tidak sopan? Apakah jika tahu saya pangeran perutmu tidak akan lapar? Kalau begitu, tetap akan lapar. Salju di bulan Juli terdengar seperti keajaiban. Kemarin benar-benar turun salju lebat. Saya bisa menyaksikan pemandangan indah itu. Anda bisa masuk ke Biro Sejarah. Karena Anda punya bakat meramal tidak perlu berterima kasih pada saya. Saya bukanlah orang yang berbakat, hanya tahu sedikit tentang ilmu perbintangan. Gerbang istana tutup lebih awal. Anda bisa mengirimkan laporan hari ini ke istana dulu. Pertemuan kemarin Anda bilang baru datang ke ibu kota. Bagaimana bisa kenal dengan Feng 11? Sebenarnya saya tidak kenal Feng 11. Token ini saya temukan. Saya bilang begitu karena mengira. Gelar Menteri Ritus. Mudah masuk Biro Sejarah tapi ternyata tidak berguna. Saya akan menyuruh orang untuk menyiapkan kereta untuk pangeran ketiga. Hujan rintik-rintik, tidak perlu menyuruh orang menjemput saya. Payung yang dikembalikan kemarin bolehkah saya pinjam lagi? Baik. Ibu kota sudah 3 bulan, tidak hujan kemarin turun salju. Meskipun membawa sedikit dingin, tapi bisa mengatasi masalah mendesak. Orang menganggap salju di bulan Juli pertanda buruk. Tapi pangeran ketiga tidak berpikir begitu. Baik atau buruk harus dilihat dari fakta. Salju kemarin membawa hujan hari ini. Sumur kering bisa terisi air untuk memasak. Bibit padi bisa mendapat air. Ini pertanda baik atau buruk. Tidak menyangka pangeran ketiga begitu peduli pada rakyat. Ilmu perbintanganmu bisa digunakan. Itu juga berkah bagi dunia. Kue kukus Anda baik-baik. Hari ini saya baru masuk sudah meminta gaji di muka. Sebagai tanda terima kasih saya traktir kue kukus. Saling memberi itu baru cara berteman. Silakan. Sudah larut saya belum ambil perlengkapan kerja. Sekarang hanya ada payung. Sepertinya saya harus mengantarmu pulang. Hujan kecil ini tidak akan membasahi saya pangeran ketiga, lebih baik hati-hati sendiri. Saya pamit dulu. Mengapa aku bisa merasakan perasaan khusus terhadap seorang pria? Bahkan tidak ada tempat untuk mandi. Tolong di mana aku bisa mendapatkan bak mandi? Bak mandi. Oh, ternyata kamu adalah si Chen yang baru datang. Karena ada bangsawan yang mendukungmu. Mengapa kamu masih datang ke biro sejarah kecil kami ini? Biro sejarah adalah kuil kecil. Masa ia memberikan bak mandi untuk setiap orang? Ayo kita makan. Wajahnya seperti wanita masih minta bak mandi. Benar. Sebentar lagi kantin buka, semua rekan akan pergi ke kantin.
Kamarnya akan kosong, kamu bisa mandi di sana. Aku. Tidak apa-apa, aku juga tidak suka mandi bersama banyak orang. Karena sering salah mengambil handuk dan sabun. Kamu juga suka mandi saat waktu makan ya? Tidak apa-apa, hari ini kamu mandi. Terima kasih Kak Lu. Hanya saja aku masih ada satu permintaan. Ini. Kamu ingin aku menjaga agar tidak ada yang masuk, benarkan? Apa ada sesuatu yang tidak ingin dilihat orang di tubuhmu? Ya. Aku punya bekas luka yang sangat jelek. Aku tidak ingin orang lain melihatnya. Tenang, dengan aku di sini, kamu bisa mandi dengan nyaman. Sudah waktunya makan, cepat mandi. Kalau kamu merasa bosan baca buku ini untuk menghilangkan kebosanan. Ini hanya buku ringan yang membahas hal-hal sepele. Tidak penulis buku ini Tuan Wang Chuan. Kata-katanya tajam dan mengkritik keadaan saat itu. Kalau dia bisa terus menulis pasti akan menjadi sastrawan besar yang dikenang sepanjang masa. Kalaulah bukan karena perang itu. Perang apa? Tidak apa-apa, tidak menyangka Kak Lu juga suka buku Tuan Wang Chuan. Bagus sekali. Biro sejarah juga punya teman yang sependapat. Ayo cepat masuk. Urusan di Anhou Menshan sudah diatur dengan baik. Dong Yu juga sudah bekerja di Biro Sejarah. Dia membawa plakat, jadiku kepala biro sejarah pasti akan memberiku muka. Kepala Biro Sejarah memang memberimu muka menemukan plakat Jade. Dan langsung mengirimkannya kembali. Dong Yu memang membawa plakat jadimu ke Biro Sejarah. Tapi Kepala Biro Sejarah memberikan muka kepada Pangeran Ketiga. Tapi mungkin karena Pangeran Ketiga membela dia. Biro Taisi penuh dengan kritik terhadapnya dan mengecualikannya secara diam-diam. Satu-satunya pengecualian adalah pemilik lantai Wang Chuan. Dia memiliki hubungan baik dengan Dong Yu. Lu Chuan. Tampaknya masalah ini harus dia yang membuka tutupnya. Tuan, ada masalah besar, Tuan. Tuan, ada sesuatu yang terjadi pada Tuan. Lihat kamu begitu panik, apakah langit akan runtuh atau bagaimana? Tuan, Anda harus melihat sendiri. Di sana. Tuan. Jangan biarkan siapapun tahu, blokir informasinya. Baik-baik. Lord hari ini di istana. Saya melihat Lord muram dan wajahnya pucat. Apa tubuhmu tidak sehat? Kemarin malam saya sedikit kedinginan, tapi tidak apa-apa. Baguslah Lord bertanggung jawab atas jabatan Menteri Ritus. Sebagai pejabat tinggi Anda harus lebih memperhatikan kesehatan Anda. Dengan menteri yang cakap seperti wakil menteri, saya sebagai menteri melakukan lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak masalah kan? Departemen Ritus kami penuh dengan talenta. Bukankah bukan hanya saya yang bekerja? Seperti di Biro Taisi ada asisten kecil bernama Lu Chuan. Menulis Kyoto Talk dengan identitas pemilik lantai Wang Chuan. Terkenal di Kyoto, sangat berbakat seperti sastrawan besar. Di masa depan pasti bisa membawa kehormatan bagi Departemen Ritus. Mengapa Lord khawatir tidak ada orang yang bisa digunakan? Kyoto Talk. Bermain-main dengan saya. Saya sedang mencarinya. Cepat bentuk barisan, cepat. Cepat. Berdiri rapi. Selamat datang Yang Mulia Menteri. Ada apa, saya juga tidak tahu. Yang Mulia Menteri, Anda datang ke Biro Taisi. Anda si harus memberitahu tahu saya lebih well. Saya bisa mengirim orang untuk mempersiapkan. Persiapan. Persiapan apa, persiapan bagaimana cara menipu saya? Persiapan bagaimana cara menipu saya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin menipu Yang Mulia?
Saya lihat. Biro Taisi akhir-akhir ini terlalu santai. Memelihara sekelompok orang yang tidak berguna. Membuang gaji besar dari dinasti Dayin. Marquis pasti ada salah paham. Semua pejabat di Biro Sejarah. Semuanya bekerja dengan rajin bukan? Kalau tidak santai. Siapa yang punya waktu untuk menulis artikel sampah yang hanya menggosip? Perbincangan ibu kota. Saya juga pernah mendengarnya. TAPI. Saya dengar penulisnya bernama Tuan Wang Chuan. Tidak ada orang seperti itu di Biro Sejarah. Apakah Lu Chuan orang Biro Sejarah? Ya, di mana Lu Chuan? Cepat ke sini dipanggil. Marquis, dia adalah Tuan Wang Chuan. Maaf. Tulisannya bagus. Lu Chuan adalah Tuan Wang Chuan. Mencaci maki saya. Hingga malu. Saya hanya menulis fakta lancang. Sebagai pejabat Biro Sejarah. Harusnya mencatat astronomi dan prediksi. Tapi kau malah membuat cerita mengada-ada. Memfitnah pemerintah, memfitnah kekuasaan kerajaan. Saya tidak. Ini hanya mencatat beberapa cerita aneh dan perbincangan. Cerita aneh dan perbincangan. Baca ibu kota 3 bulan tidak hujan. Terakhir kali bencana seberat ini terjadi adalah pada masa dinasti Kaihua sebelumnya. Ibu kota kekeringan, pengungsi bermunculan. Kaisar memerintahkan baca. Kaisar memerintahkan. Ibu kota dinasti sebelumnya. Kaisar dinasti sebelumnya. Sebagai catatan sejarah, setiap kali bertemu dengan dinasti sebelumnya, harus menggunakan nama kuil untuk menghindari. Kau malah menyebut langsung kaisar dinasti sebelumnya. Apa maksudnya? Menyiratkan kekuasaan kerajaan kita tidak sah. Ayo. Tangkap dan periksa si brengsek ini. Masukin kay penjara istana, saya hanya mengkadat benkana alam. Tidak ada niat jahat sedikit pun, Tuan Ho, saya benar-benar Tunggu. tidak bersalah. Lu Chuan hanya salah menulis. Tuan Hou, Anda orang yang besar hati, maafkan dia. Menumpuk berkah dan kebajikan. Siapa Anda? Dong Yu. Anda adalah peramal yang meramalkan salju di bulan Juli. Dong Yu yang terkenal di ibu kota. Ayo. Bawa Dong Yu dan Lu Chuan. Masukkan mereka ke penjara. Dong Yu. Cepat beritahu pangeran ketiga. Pergi. Lepaskan. Beritahu pangeran ketiga cepat pergi. Tuan Ho, tenanglah. Baca artikelnya sampai selesai. Ibu kota dilanda kekeringan, pengungsi di mana-mana. Kaisar menindas pengungsi, yang menyebabkan ketidakpuasan di pemerintahan sebelumnya, dan membawa kemakmuran di pemerintahan kita. Tampaknya pemilik Wang Chuan Lou ingin memperingatkan orang-orang. Harus bersyukur pada kaisar kita. Tapi kata-katanya melanggar tabu. Perbincangan ibu kota sangat dihormati di kalangan rakyat. Jika dia dihukum karena memuji kebaikan kaisar dalam bukunya, dan ini sampai ke telinga kaisar, Tuan Hou akan dalam masalah besar. Lalu bagaimana dengan kesalahan penulisan ini? Harus dihukum. Salah beberapa kata kena beberapa pukulan. Hukuman kecil sebagai peringatan. Dong Yu ini punya kemampuan ajaib. Terakhir dia meramalkan salju di bulan Juli. Permaisuri pun mendengarnya. Dan ingin memilih hari untuk memanggilnya ke istana, untuk mendoakan kaisar. Saya menyarankan Anda jangan menyinggungnya. Kalau tidak saat dia masuk istana, jika dia membicarakan Anda. Lupakan saja.
Pelan-pelan. Anda baik-baik saja. Jika bukan karena saya membantu Anda, nasib Anda akan sama seperti dia. Apakah Anda tidak akan mengucapkan terima kasih? Tentu saya akan berterima kasih. Terima kasih Tuan Feng atas bantuannya. Sang pangeran. Sungguh jarang bertemu dengan sang pangeran. Dulu saat kau diperintahkan meninggalkan istana, aku pernah berkata, sepertinya lebih baik kita tidak bertemu lagi. Kau juga pernah berkata tidak tertarik pada tahta. Hanya karena kau menghormati prinsip senioritas dan hierarki. Tapi sekarang, kakak yang kau hormati telah meninggal bertahun-tahun lalu. Seharusnya posisi putra mahkota jatuh ke tanganmu. Tapi kau malah bersikap angkuh. Bersembunyi di paviliun angin sambil membaca puisi. Sejak dulu tidak pernah kekurangan orang yang ingin menjadi kaisar. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Bisa berkontribusi untuk rakyat itu sudah cukup. Tapi kau yang serakah seperti ini, tidak memilih cara hati-hati, merusak masa depanmu sendiri. Jangan sampai kehilangan Jade ini lagi. Aku akan membuatmu tidak betah di biro sejarah. Tidak bisa bertahan. Jangan lupa, kau adalah orangku. Namamu juga aku yang memberi. Aku. Di dunia birokrasi, kita tidak bisa bertindak sesuka hati. Selalu ada rahasia yang tidak ingin diketahui orang. Tapi aku bisa merasakan ketulusan di hatimu. Berteman itu yang penting hati, kalau ada kesulitan di masa depan. Datang saja padaku, tidak perlu lagi bersama para menteri. Terima kasih sang pangeran. Obat dari tabib satu untuk dioles satu untuk diminum. Kau ingatkan. Hari ini terima kasih sudah membantu. Sebetulnya kau tidak perlu berterima kasih, aku tidak menyelamatkanmu. Hanya menemani kau menerima hukuman saja. Itu sudah cukup bisa bertemu teman seperjuangan. Itu juga keberuntungan lucuan dalam hidup ini. Sebetulnya, yang menyelamatkanmu hari ini adalah dirimu sendiri. Apa maksudnya? Tidak perlu kau pahami, tapi kau harus berjanji padaku. Jangan sampai karena kegagalan kecil hari ini kau berhenti menulis. Kau harus terus menulis. Hanya saja jangan menulis Feng 11 terlalu bagus lagi. Feng 11 itu sempurna tanpa cacat, bisa ditulis di mana saja. Dari tanggal lahirnya saja dia lahir, di tahun macan bulan Februari Kabisat. Itu 8 karakter yang sangat langka. Apalagi hari ini, dia juga menyelamatkanku. Kau biasanya menulis esai ringan yang menghibur. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan buku yang kau baca. Ini bukan buku yang ingin kubaca. Di kantor Taishiju, jadi pegawai kecil harus paham hal-hal ini. Benar kau, aku ingin mendekati Lu Yuantong lewat upacara persembahan. Mendekati Lu Yuantong. Sepertinya aku juga harus tahu sedikit tentang upacara persembahan. Apakah kamu punya buku tentang upacara persembahan di sini? Upacara persembahan. Tidak ada, bukankah kamu sangat paham tentang ilmu pengamatan langit? Upacara persembahan dan pengamatan langit ada hubungannya. Aku kira kamu sangat paham tentang upacara persembahan. Dong Yu, kamu terlihat santai sekali. Pagi-pagi kabur dari tugas mau kemana? Kamu malah sibuk memeriksa. Watakmu tegas tidak kalah dengan pria. Tapi kamu ini perempuan tidak bisa jadi pejabat. Kalau orang luar tahu identitas aslimu, itu adalah kejahatan menipu raja. Jahat.
Kapan ia bisa melihatmu pakai baju perempuan? Masuk saja lihat-lihat. Siapa yang mau beli baju? Aku mau beli buku. Pagi-pagi beli buku buat apa? Sekarang aku pegawai kantor Taishiju. Di posisiku kerjakan tugasku beli buku upacara persembahan tidak boleh ya? Aku yang belikan. Lihat-lihat buku. Ambil yang ini. Om. Sepertinya kerja di kantor Taishiju tidak santai ya. Pagi-pagi sudah keluar beli buku. Kamu bisa datang ke tempatku. Tidak perlu khawatir identitasmu terbongkar. Juga bisa hindari pantangan di dunia pejabat. Kamu pikir aku percaya omong kosongmu? Hindari pantangan di dunia pejabat kalau bukan karena waktu itu aku bawa plakat Feng. Mungkin aku sudah lama masuk kantor Taishiju. Sehari-hari Feng sering musuhan sama siapa? Mungkin dia sendiri sudah lupa. Aku musuhan sama siapa? Waktu itu aku melamar ke kantor Taishiju. Gadis King Xiao di samping pangeran ketiga lihat plakatmu. Wajahnya langsung berubah. Ditambah lagi percakapanmu dengan pangeran ketiga waktu itu. Jelas kalian bermusuhan. Pangeran ketiga itu adil dan bersih. Kalau harus memilih menurutmu aku akan memihak siapa? Dongyu itu orangnya jujur. Tidak mau bergaul dengan penjahat sepertiku. Tapi sifatmu yang keras bisa membahayakan dirimu. Nanti usulku masih berlaku. Tuan Anda begadang semalam lagi ya? Bisa tidur enggak? Belakang-belakang rumah. Pagi ini sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Itu masih mengeluarkan darah. Feng 11 bilang, Dongyu bisa berkomunikasi dengan dewa. Sekarang kamu harus segera ke biro sejarah. Bilang saja saya tidak enak badan. Suruh Dongyu yang baru datang itu datang untuk memeriksa saya. Saudara Yu. Suara kecil sedikit. Ada APA. Barusan kepala biro sejarah menyuruh saya ke kediaman Anhou. Bilang Anhou tidak enak badan menyuruh saya untuk memeriksanya. Ini lucu, saya seorang pejabat biro sejarah. Mana bisa mengobati? Pasti ada yang tidak beres di sini. Jadi saya bilang saya tidak enak badan, istirahat sebentar baru pergi nanti. Lalu kenapa tadi kamu bersembunyi? Saya mau minta bantuan pangeran ketiga. Kalau ada yang tanya bilang saja saya sakit, ingat ya. Pergi-pergi. Tuan Feng menyuruh saya memberikan ini padamu. Dia? Tuan Feng Minairu, saya melakukan sesuatu. Saya pasti akan mengantarkannya langsung ke tanganmu. Kapan ia bisa melihatmu memakai baju wanita? Mungkin masuk saja untuk melihat. Apa itu? Tidak ada apa-apa, cuma barang-barang sehari-hari. Sudah pergi. Baik. Kamu memang pura-pura sakit. Saya. Tuan Feng menyuruh orang untuk menyampaikan pesan. Menyuruhmu pergi ke kediaman Anhou. Tuan Feng adalah keluarga kerajaan. Anhou juga memiliki gelar yang terhormat. Saya ini Kuma Pejabat Kessel di Biro Sejarah. Mana ada yang berani melawan? Sebentar mengantar baju wanita. Sebentar memaksa saya ke kediaman Anhou. Feng 11, apa sih maksudmu? Dengar-dengar Tuan Dongyu bisa berkomunikasi dengan dewa. Dan sangat cerdas. Saya rasa kamu sudah melihat ada yang tidak beres. Di kediaman ini ada kejadian aneh. Membuat Anhou ini tidak tenang. Semoga Tuan Dongyu bisa membantu kami menghilangkan malapetaka ini. Markus, saya rasa Anda salah paham. Saya tidak tertarik dengan urusan menghindari nasib buruk. Saya salah, jangan pukul saya. Suara apa itu? Siapa yang berisik? Berlutut hormat kepada Marquis. Pelayan ini bicara omong kosong. Kemarin dia menakuti Nyonya. Jadi dia dihukum di sini. Saya tidak bicara omong kosong. APA yang saya katakan adalah fakta. Semua keanehan di rumah ini adalah balasan. Masih berani bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan. Bawa dia pergi untuk dihukum.
Jangan ganggu Tuan Dongyu mengurus urusan penting. Tunggu sebentar. Menurut saya untuk menghilangkan malapetaka kita harus menenangkan situasi terlebih dahulu. Jangan gegabah menggunakan kekerasan. Saya lihat pelayan ini masih muda, baru saja bicara tanpa berpikir. Saya mohon Marquis jangan menghukumnya terlalu berat. Karena Tuan Dongyu sudah bicara. Ini adalah keberuntunganmu. Jangan hukum dia. Tapi saya mohon Tuan Dongyu untuk membantu kami menghilangkan malapetaka ini. Marquis, urusan ini berbahaya. Saya ingin meneliti lebih lanjut. Bisakah semua orang mundur dulu? Oh ya, saya juga butuh seorang asisten. Bagaimana kalau pelayan ini tinggal dulu? Semua mengikuti arahan Tuan Dongyu. Asalkan bisa membantu kami menghilangkan malapetaka ini. Kamu boleh tinggal, tapi jangan bicara sembarangan. Mengerti? Siapa namamu? Hamba bernama Mingzhu. Barusan. Terima kasih Tuan sudah menolong. Saya hanya bicara saja. Barusan kamu bilang semua keanehan di rumah ini adalah balasan. Bisa ceritakan lebih lanjut? Tuan. Karena adik saya Xiaoxi meninggal dengan tragis di sini. Hari itu adik saya tidak sengaja memecahkan teko teh. Marquis An marah dan memerintahkan untuk dihukum cambuk sampai dia benar-benar mati. Lalu menguburkannya di taman bunga ini. Sejak saat itu taman ini mulai menunjukkan fenomena aneh. Dan setiap malam aku bermimpi Xiaoxi memintaku untuk membantunya mendapatkan keadilan. Tuanku Xiaoxi adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Karena Anda adalah pejabat dari kantor sejarah, aku mohon tolong bantu Xiaoxi untuk mendapatkan ketenangan. Aku mohon tolonglah. Saya sudah menyiapkan sedikit hidangan. Saya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menganalisis sebab akibatnya. Akhirnya saya menemukan cara untuk memecahkan masalah ini. Marquis dan keluarganya juga telah melihatnya. Fenomena ini sangat berbahaya, jadi untuk menyelesaikannya dibutuhkan usaha yang tidak sedikit. Memang sangat berbahaya. Mungkin ini akan merepotkan Marquis. Bagaimanapun juga Marquis adalah orang yang sangat penting. Tapi jika Marquis tidak turun tangan sendiri, kemungkinan besar metode ini tidak akan berhasil. Asalkan bisa menghilangkan bahaya, aku rela melakukan apa saja. Saya akan langsung ke intinya. Marquis perlu melepas baju bagian atas dan menulis mantra di halaman sampai fenomena aneh itu hilang. Lepas baju bagian atas. Di halaman. Ini bisa menghilangkan bahaya. Feng 11 lahir di tahun macan, pada bulan kabisat kedua. Itu adalah zodiak yang sangat langka. Sejujurnya, metode ini juga tidak menjamin keberhasilan. Ada satu cara lagi yang lebih aman. Marquis perlu mencari seorang pria yang lahir di tahun macan bulan kabisat kedua dan memiliki jabatan penting untuk menemani Marquis melepas baju dan menulis mantra. Pasti akan berhasil. Siapa di sini yang lahir di tahun macan bulan kabisat kedua? Dan memiliki jabatan penting. Feng 11. Tuanku Feng. Cepat panggil Feng 11 ya. Benarkah harus melepas baju? Seperti yang dikatakan Tuanku Dong, baju bagian atas harus dilepas.
Bagaimana kalau kita bertiga melakukannya bersama? Tuanku dong tolong bantu aku. Marquis, kekuatan yang terlalu besar justru akan merugikan. Alat tulis sudah siap. Cepat lepaskan. Entah apakah metode pengusiran nasib buruk milik Tuan Dongyu akan efektif. Kamu sengaja memberiku pakaian wanita. Ingin menggunakan statusku sebagai wanita untuk memaksaku mengusir nasib buruk. Sekarang aku punya pertanyaan. Apakah situasi di mana tanaman mengeluarkan darah juga kamu yang atur? Aku sedang membantumu. Kamu harus menunjukkan hasil, agar bisa naik jabatan di Biro Sejarah tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Kalau begitu nikmatilah. Kamu ingin aku telanjang? Apakah karena di pemandian terakhir? Belum puas melihat. Marquis, karena kalian akan memulai upacara, aku akan mengundurkan diri dulu. Sedikit hadiah. Aku hanya datang atas perintah Marquis, tidak perlu terlalu sopan. Teori tentang fenomena aneh tidak bisa dihindari akan menyebar. Marquis tidak ingin hal ini diketahui umum. Kamu terima uangku, kita jadi satu tim. Jika Marquis begitu khawatir, aku akan berani meminta seseorang dari Marquis. Pelayan perempuan Mingzu tadi, bagaimana jika Marquis memberikannya padaku? Sangat peduli pada wanita. Seorang pelayan bawa saja. Terima kasih Marquis. Aku pasti akan tutup mulut tentang hal hari ini. Duduklah, aku akan mengobati lukamu. Luka baru di atas luka lama. Selama ini pasti kamu menderita. Menjawab Tuan Dongyu. Sebagai bawahan sudah terbiasa. Tidak ada bawahan sejak lahir. Tenang, dalam beberapa hari aku akan mencari cara untuk membebaskanmu dari status budak. Aku lupa ada perbedaan antara pria dan wanita. Ini salep lidah buaya buatanku sangat efektif untuk luka luar. Kamu oleskan sendiri, aku akan keluar dulu. Tidak menyangka Marquis An begitu tulus. Angin utara bertiup sore ini masih tidak mau pakai baju dan berhenti menulis. Paman, aku belum pernah melihatmu begitu kacau. Ternyata Dongyu ini adalah lawan paman. Jika mudah ditaklukkan, bukankah itu sangat membosankan? Lukanya sakit lagi. Sudah tidak sakit. Hari ini Tuan tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menyelamatkan hidupku di masa depan. Budimu ini, aku tidak tahu bagaimana membalasnya seumur hidup. Tuan berhati lapang. Jika suatu hari nanti Tuan menemukan ada yang salah yang dilakukan Mingzu, mohon Tuan memaafkan Mingzu. Apa maksudmu? Aku hanya merasa
Aku ini orangnya tidak terlalu pintar. Dan Kiku. Takut suatu hari nanti menyinggung Tuan. Atau merepotkan Tuan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Jangan khawatir yang tidak perlu. Simiwa orang lihatlah. Mengobati Pangeran An dan menghadiahkan dayang. Kukira seorang wanita cantik. Wajah seperti ini ditaruh di kamar. Membuat hati tidak enak. Wajahnya menurutku bagus. Menyenangkan mata. Ini bukan hadiah Pangeran An untuk kalian jika iri. Minta sendiri pada Pangeran An minggir. Sungguh-sungguh. Sungguh sekelompok orang yang suka ikut campur. Jangan dengarkan mereka. Ada baju yang cocok untukmu. Sebetulnya kamu punya bakat jadi wanita cantik, hanya saja tidak bisa berdandan. Ini untukmu. Tuan sangat perhatian. Kamu juga ganti bajunya. Aku akan mengajakmu beli bedak dan lipstik. Di depan sana ada toko bedak. Paling terkenal di seluruh ibu kota. Bahkan selir istana rutin memesan di sana. Sangat terkenal. Di depan sana ada restoran yang sangat terkenal. Yang paling enak adalah ayam panggang. Kapan-kapan aku traktir kalian. 3 orang tunggu sebentar. Tuan Feng, kita memang punya jodoh. Di jalan ramai ibu kota ini, bisa bertemu dengan Tuan. Ternyata kita memang satu hati. Selera kita juga mirip. Apa maksudmu? Gadis ini setelah mengenakan pakaian mewah ini. Berbeda jauh dengan saat pertama kali saya melihatnya di rumah Anho. Sangat berbeda. Hingga membuat saya juga merasa sedikit terpikat. Bagaimana kalau engkau ikut saja ke rumah Feng? Omong kosong, Nona Minju adalah orang yang bersih dan jujur. Untuk apa ikut ke rumah Feng? Tentu saja untuk masuk ke keluarga kaya dan mendapatkan segala macam kasih sayang. Tuan Dongyu ini rendah dan miskin. Menjaga diri sendiri saja sulit, mengapa harus membebani masa depan Nona Minju? Masa depan yang cerah. Kamu. Bagaimana tidak rela? Tampaknya kamu tidak punya hak untuk menawar dengan saya. Kamu orang yang tidak tahu malu. Nona Minju punya tangan dan kaki. Apa yang dia ingin lakukan sepenuhnya atas kehendaknya sendiri. Meskipun kamu mengancam saya tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar rela kehilangan jabatan di Biro Sejarah? Kamu. Tuan, biarkan saya mengikuti Tuan Feng. Apa katamu? Minju tidak layak membuat Anda kehilangan jabatan. Biarkan saya pergi. Pergilah. Feng 11 memang tidak salah pilih. Pertemuan indah ini pasti akan menjadi cerita indah di ibu kota. Tidakkah kamu melihat dia ini sedang memaksa mengambil gadis rakyat? Lepas bajumu. Entah kapan bisa melihatmu memakai pakaian wanita. Bagaimana kalau masuk dan lihat?
Tuan, bagaimana menempatkan tamu yang datang ke rumah? Di sini saja kamu yang atur sendiri. Kalau begitu adik, ikutlah saya. Selama ini, mendengar beberapa kabar dari luar istana. Tidak tahu apakah ini hanya desas-desus atau memang ada kejadiannya. Katanya An Hou mendirikan altar pribadi di rumahnya. Melakukan upacara besar kamu adalah wakil menteri Ritus. Dan sering berinteraksi dengannya. Pernah dengar tentang ini? Yang mulia, An Hou pernah memerintahkan hamba untuk menyalin kitab suci. Tapi hamba tidak tahu itu untuk upacara. An Hou adalah menteri yang menyerah dari dinasti sebelumnya. Setelah tunduk pada dinasti kita dia tidak pernah memiliki kekuasaan nyata. Hatinya pasti merasa tidak puas. Tampaknya ada rahasia di balik ini. Feng 11. Aku perintahkan kamu untuk menyelidiki ini. Baik yang mulia. Tapi An Hou adalah atasan saya. Ini harus ditangani langsung oleh Mahkamah Agung. Perintah tertulis akan dikirim. Kami akan bekerja sama sepenuhnya, terima kasih yang mulia. Turunlah baik. Saya rasa kamu mungkin salah paham tentang Tuan Feng. Saya lihat Tuan Feng sangat menyukai Ming Su, coba pikirkan. Ming Su sudah menderita begitu banyak, akhirnya ada Tuan Feng yang menyayanginya. Bukankah itu bagus? Lalu saya tanya apakah Feng 11 sudah berkeluarga. Ya, dan itu adalah kisah yang indah. Saya tidak mengerti mengapa kamu begitu mengagumi Feng 11. Sudah berkeluarga tapi masih memaksa wanita biasa. Tidak ada istri resmi, hanya ada selir yang sudah lama mendampingi. Itu malah lebih tidak benar, sudah mendampingi begitu lama, tapi tidak diberi status resmi. Bukan tidak diberi status. Maksud saya pria punya selir di rumah. Bukankah itu hal yang biasa? Apalagi Ming Su juga bersedia mengikuti Tuan Feng. Kamu begitu tidak rela, apakah kamu jatuh cinta pada Ming Su? Mikir apa kamu? Semoga Feng 11 bisa baik pada Ming Su. Tapi melihat sifat Feng 11. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang skandal An Hou sudah lewat, saya punya urusan sendiri. Sebenarnya tanpa acara besar kantor kami cukup santai. Kamu tidak perlu khawatir. Omong-omong, bukankah kamu bilang akan ada upacara persembahan besar? Kapan upacara persembahan besar itu diadakan? Bagaimana saya bisa ikut dalam upacara persembahan besar? Kamu langsung tanya saya 3 pertanyaan. Mana yang harus saya jawab, mana Dongyu? Saya ini. Mama Agung akan memeriksa kamu, ikat saya. Mengapa saya harus diperiksa? Jangan banyak bicara, bawa dia, ayo, apa yang kalian lakukan? Dongyu, ayo. Katanya upacara di kediaman An Hou adalah usulanmu. Maka saya tanya, mengapa kamu mengusulkan upacara pada An Hou? Di balik ini, apakah ada konspirasi gelap? Ada kejadian aneh di kediaman An Hou karena dia kejam. Karena terlalu banyak membunuh. Di hari aku pergi ke rumahnya, dia hampir membunuh seorang pelayan di hadapanku. Aku tidak bisa tinggal dia melihat ini. Apalagi ini menyangkut nyawa seseorang. Tuan, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa langsung memeriksanya di kediaman An Hou. Di taman kediaman An Hou tumbuhan mengeluarkan darah arwah tak terhitung. Benar atau tidaknya perkataanku, Tuan bisa memeriksanya sendiri. Tuan. Dongyu ditangkap oleh Dalisi. Aku tahu sebelumnya Dongyu bersikap tidak sopan dan menyinggung Tuan. Tapi Dongyu adalah satu-satunya teman baikku di Biro Sejarah, aku tidak bisa tinggal diam. Saya mohon Tuan tolong selamatkan Dongyu. Meskipun metode Dalisi agak keras. Tapi jika dia tidak melanggar hukum, mereka tidak akan memfitnahnya. Setelah menyelidiki asal-usul kejadian, dia pasti akan dibebaskan. Tuan, Anda juga tahu metode interogasi keras Dalisi. Orang yang masuk ke sana tidak mati pun pasti akan terluka parah. Aku takut Dongyu tidak bisa keluar. Atas nama Anda pergi ke Dalisi. Bukan tidak mungkin. Daole ikut aku ganti baju. Terima kasih Tuan, aku pasti akan membawanya datang untuk meminta maaf. Tolong sampaikan pesan ini pada Dongyu. Selama dia mau menundukkan kepala apapun yang terjadi, aku pasti akan menjamin keselamatannya. Ya. Tuan Yan. Tuan Feng. Apakah ada hasil penyelidikan kasus persembahan An Hou? Tuan Feng. Berdasarkan pengakuan Dongyu, beberapa hari lalu di halaman kediaman An Hou,
Tiba-tiba muncul fenomena tumbuhan mengeluarkan darah. Orang-orang panik. Karena khawatir ini adalah balasan dari langit. An Hou akhirnya meminta bantuan Dong Yu. Atas saran Dong Yu, mereka mengadakan persembahan ini. Oncek berheitai-heitai. Aku masih mengirim orang ke kediaman An Hou untuk memeriksa kebenaran perkataan Dong Yu. Sebagai tindakan pencegahan. Kenapa menggali di sini tidak tahu siapa yang tahu? Katanya ada mayat. Tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Kayaknya udah ketemu. Ada sesuatu beneran ada sesuatu. Apa ini? Buku. Kemarau 3 bulan susah banget. Pohon semua ditebang istana gak tenang. Kayaknya di belakang rumah Marquis An, beneran ada sesuatu yang dikubur. Tapi bukan seperti yang Dong Yu bilang. Tuanku Feng. Pohon semua ditebang. Artinya apa? Tuanku yang gak tahu. Nama kaisar ada kata, hutan. Marquis An jelas-jelas mau memberontak. Sekarang kita bakal ada tontonan seru. Menurutku, ada yang aneh dengan darah yang keluar dari tanaman di rumah Marquis An. Menurut pengakuan Dong Yu, yang dikubur di halaman rumah Marquis An adalah mayat Buddha. Kenapa kebetulan banget? Kita nemuin bukti pemberontakan Marquis An. Ini urusan pemberontakan. Bisa kena hukuman mati. Bukti pemberontakan Marquis An sudah jelas. Kita harus adil dalam menanganinya. Lihat reaksi Feng 11. Dia pasti gak bakal gampang melepaskan. Aku cuma bisa ikut arus. Kalau buktinya udah jelas aku bakal kirim orang untuk menangkap Marquis An dan memasukkannya ke penjara. Lalu disiksa lihat di belakangnya. Ada gak sekutunya? Masuk penjara boleh tapi jangan langsung disiksa. Kalau tuanku yang percaya sama Feng. Biarkan Feng yang coba cari tahu. Jangan sampai mencurigakan. Terima kasih Tuanku Feng. Aku gak bisa diam aja di sini. Lucuan bilang kalau aku mau tunduk sama Feng 11. Feng 11 bakal setuju untuk nyelamatin aku dari penjara. Mending aku ikut aja keinginannya. Keluar dari tempat sialan ini. Hanya kalau udah di luar, aku punya kesempatan untuk bunuh Lu Yuantong. Gak bisa. Aku gak ngapa-ngapain kalau aku tunduk. Jangan-jangan Marquis An beneran memberontak. Aku jadi ikut-ikutan bersalah. Jangan khawatir. Orang dewasa. Lord Dong Yu pernah membuat salju pada bulan Juli, Biro Taisi yang terkenal. Dia juga memperingatkan kematian saudara laki-laki saya Jing. Aku tidak tahu kau bisa menghitung. Bisakah Anda menghitung bencana penjara ini? Aku tidak bersalah. Sepertinya kau belum tahu. Sudah dipetak bunga di Provinsi An Hou. Bukti pemberontakan digali. Tuan yang telah pergi untuk menangkap An Hou. Ngomong-ngomong kirim aku untuk membujukmu. Bujuk saya untuk mengakui pemberontakan? Aku bilang di jalan hari itu. Jangan katakan itu. Sepertinya kau tidak menganggapnya serius. Tuan Feng ingin melindungi saya. Jika kau adalah milikku aku akan. Jika tidak. Sangat disayangkan untuk mati. Tuan Feng adalah cara yang baik. Kau bilang pada An Hou apa yang lucuan tulis. Menyebabkan ketidakpuasan An Hou. Beri petunjuk kepada An Hou bahwa saya akan mengusir kejahatan. Memaksa saya untuk pergi ke An Hou Fu. Untuk membuat pengorbanan ini, kau juga baik. Ambil kesempatan untuk segera memperbaiki An Hou dan menarik saya. Jika An Hou kembali kepada Tuhan untuk membalas dendam. Aku bahkan tidak bisa lari. Kau juga menyebarkan pembunuhan di An Hou Fu. Feng 11 aku bahkan meragukannya sekarang.
Apakah Anda sengaja mengatur ketika saya bertemu dengan Pero? Sekarang An Hou telah dipenjara tugas yang diatur oleh Lord Feng telah Kalian selesai. akan segera berangkat. Tolong beritahu saya. Terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Cinta ini akan selalu diingat dalam kehidupan ini. Paman tidak punya rencana untuk menyelamatkan Anda. Sekarang kalian sudah melakukan. Adalah hadiah terbaik untuknya. Hanya saja. Aku punya satu lagi. Di mana orang dewasa Dongyu sekarang? Aku dengar benar dia terjebak. Dongyu dia orang yang baik. Dia tidak sama dengan An Hou. Tolong orang dewasa untuk menunjukkan Paman belas kasihan hanya padanya. Ingin memberinya pelajaran. Tidak akan melakukan apa-apa padanya. Tapi aku berjanji padamu. Suatu hari nanti, jika aku bertemu Dongyu, aku akan memberitahunya. Kamu masih memikirkannya. Tidak perlu. Aku yang bersalah pada Dongyu dulu. Biarkan dia melupakan orang seperti aku. Kamu sangat pintar. Tinggal di biro sejarah benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Kalau tidak bergabunglah denganku. Asal kamu mengangguk, aku akan segera membawamu keluar. Jahat. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Setengah jam lagi. Petinggi yang akan datang untuk interogasi. Paman sudah beberapa hari ini. Dongyu tetap tidak mau mengaku. Kurasa dia terlalu keras kepala, akhirnya tidak bisa digunakan oleh paman. Tinggal di sini juga tidak ada gunanya. Lebih baik bunuh saja. Bunuh. Aku hanya bicara sembarangan, benar-benar membunuh. Tidak hanya membunuh, aku akan membunuhnya sendiri. Kamu beritahu petinggian. Pindahkan orang itu dari Mahkamah Agung ke Kementerian Ritus. Aku tahu paman tidak akan tinggal diam. Sok pintar. Buka pintar ia. Kamu. Jangan berisik, ikut aku. Kamu mau membawaku kemana? Mengganti selmu kalau tidak ingin mati. Jangan banyak bicara. Orang tidak bisa dibawa pergi. Kamu. Petinggian ini jelas-jelas berjanji padaku saat aku membawa Dongyu. Dia muncul lagi menghalangi orang ini, bagaimana bisa ingkar janji? Yang bisa membuat Yan Lu yang kejam ini patuh hanya Perdana Menteri Kiri. Dulu Yan Lu hanya seorang pejabat kecil di perbatasan, sampai sekarang memimpin Mahkamah Agung. Benar-benar karena bantuan Perdana Menteri Kiri. Tampaknya, Perdana Menteri Kiri sudah bertindak. Kamu dihukum oleh Marquis An hari itu. Benar-benar menyimpan dendam. Jadi membuat tipu muslihat untuk membujuk Marquis An melakukan ritual. Tujuannya agar orang menemukan buku yang kamu tanam sebelumnya. Untuk menuduh Marquis An berencana memberontak. Kasus ini buktinya sudah jelas. Saya menyarankan Anda untuk segera mengaku. Agar tidak menderita lebih banyak. Ini adalah fakta. Saya menipu dia untuk membuka altar persembahan demi menyelamatkan orang. Saya tidak tahu apa-apa selain itu. Omong kosong. Saya rasa Anda tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Saya beritahu Anda, saya paling ahli menangani orang yang keras kepala seperti Anda. Saya punya saksi pelayan dari keluarga Marquis. Mingzu dia yang memberitahu saya tentang pembunuhan budak oleh Marquis An. Dia yang memberitahu saya. Saksi. Saksi yang Anda sebut Mingsu sudah hilang selama beberapa hari. Anda tentu bisa mengatakan apa saja. Saya rasa saksi ini tidak ada. Dongyu jangan berharap. Saya beritahu Anda, tahanan yang jatuh ke tangan saya. Belum ada yang tidak mengaku. Saya lihat tubuh Anda yang halus dan lembut ini. Mengapa memaksa diri ke jalan buntu? Saya tidak memfitnah Marquis An untuk balas dendam, apalagi memberontak. Penyiksaan ya.
Lihat saya tidak berbohong. Tolong kasihani. Tuan Dongyu adalah orang baik, dia benar-benar menyelamatkan saya. Pelayan berani. Di pengadilan masih tidak berlutut. Saya Mingzhu menghadap Yang Mulia. Mingzhu cepat beritahu Tuan Yan, apa yang tersembunyi di bawah Taman Marquis. Ya, budak yang dibunuh oleh Marquis An adalah adik saya Xiaoxi. Itulah mengapa ada cerita tentang persembahan. Apakah yang dikatakan Dongyu benar? Mingzhu, jangan takut. Katakan semua yang Anda tahu kepada Tuan Yan. Hari itu Tuan Dongyu mengunjungi kediaman Marquis An, dan kebetulan melihat saya dihukum oleh kepala pelayan. Tuan memohon untuk saya dan menyelamatkan saya. Saya sangat berterima kasih pada Tuan Dongyu. Tetapi, adik saya Xiaoxi sekarang hidup dengan baik. Kakak, Apa yang terjadi? Ada tentara di depan. apakah mereka datang untuk menangkap kita? Jangan panik, duduk saja di dalam kereta. Baiklah, hati-hatilah. Tuan, hamba sangat ingin pulang ke kampung halaman. Tidak tahu di mana hamba telah menyinggung Tuan. Mohon Tuan memaafkan kesalahan kami dan membiarkan kami pergi. Dari kediaman Marquis An menuju Biro Sejarah. Lalu dari Biro Sejarah menuju kediaman Wakil Menteri. Pelayan jelek sepertimu ternyata cukup laris juga ya. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Tuan, siapa gerangan dirimu? Ayo pergi. Kau sudah pergi ke begitu banyak tempat. Tidak masalah untuk pergi lagi ke kediaman Perdana Menteri Kiri. Mingzhu, jangan takut. Ceritakan semua yang kau tahu kepada Tuan Yan. Hari itu saat Tuan Dongyu mengunjungi kediaman Marquis An, beliau secara kebetulan melihatku dihukum oleh pengurus rumah. Tuan Dongyu berusaha membela dan menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih atas budi baik Tuan Dongyu yang telah menyelamatkan hidupku. Namun, adikku Xiaoxi sekarang hidupnya baik-baik saja. Tentang urusan pemakaman di halaman kediaman Marquis An. Apa yang kau ketahui tentang itu? Hamba tidak tahu apa-apa. Namun Tuan Dongyu meminta hamba untuk mengubur sebuah paket kain di bawah taman bunga. Apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu? Apa isi dari paket yang Tuan Dongyu suruh kau tanam di halaman? Apa itu? Hamba tidak tahu apa itu. Hanya merasa bahwa sepertinya itu semacam papan. Hari itu di Biro Sejarah, kau berkata padaku, jika suatu hari kau melakukan sesuatu yang mengecewakanku, harus memaafkanmu. Inilah yang kau maksud. Tuan, ini adalah bukti kejahatan yang ditemukan. Di dalam kamar Tuan Dongyu, di asrama resmi Biro Sejarah. Kayu laut tenggelam adalah benda langka. Mengapa ada barang seperti itu di kamarmu? Masih mau berkelit bagaimana lagi? Kau yang merancang jebakan terhadap Marquis An, membuat dokumen palsu dengan rencana pemberontakan. Saudara Mingzhu sudah meninggalkan kota selama beberapa hari. Mengapa mereka kembali lagi? Sebelum pergi masih membantu Tuan Dongyu memohon ampunan. Tapi sekarang malah memberikan kesaksian palsu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya pikir Menteri Kiri selalu menebak keinginan Kaisar dan mengutamakan pikiran Kaisar. Tapi ternyata dia bertindak untuk melindungi Anhou. Mingzhu kembali lagi mungkin juga diatur oleh Menteri Kiri. Maksud Paman adalah, Mingzhu memberikan kesaksian palsu atas perintah Menteri Kiri. Meskipun Mingzhu hanya seorang pelayan rendahan,
Tetapi sifatnya sangat keras kepala. Seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin dia diancam oleh Menteri Kiri. Xiao Xi, Kamu suruh orang mengawasi Menteri Kiri dan orang kepercayaannya kalau ada gerakan. Segera laporkan. Masalah ini semakin rumit. Saya harus cepat mencari cara untuk menyelamatkan Dong Yu. Meskipun dia memiliki tubuh abadi. Tapi, Meskipun saya punya kemampuan menyembuhkan diri, sepertinya tidak bisa bertahan lama tanpa air. Lu Yuantong belum mati. Saya tidak bisa mati begitu saja.